Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Ad-Da'awat, kitab doa dari Ar-Rawandi, juz ke-1, halaman 45. Ruwiya an Zainal Abidin, diriwayatkan dari Imam Zainal Abidin salamullahi alaihi, qala, ia berkata, dommani walidi, pada suatu hari, pada waktu hari Asyura, ayahku memelukku, ila sodrihi, pada dadanya, yauma qutila, pada hari beliau terbunuh, wadima taghli, dan darah mengalir dengan deras, wa huwa yaqul, dan ia berkata, fad'anni du'aan, hafalkanlah dariku sebuah doa, allamatnihi Fatimah, yang pernah diajarkan oleh ibuku Fatimah alaihassalam, wa allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi kepada beliau, wa allamahu Jibril, dan diajarkan kepada Jibril pada Nabi sallallahu alaihi dan darah menggelegak. Di antara berbagai peristiwa yang sangat tragis dan dramatis itu, Ahlul Bait masih sempat menyampaikan salah satu doa yang pendek. Kata Imam Husain salamullahi alaihi kepada putranya Zainal Abidin, bacalah doa ini fil hajah, ketika kita mempunyai keperluan yang sangat mendesak, wal hammi wal ghammi, kesulitan atau kesusahan, kecemasan atau kesedihan, wan nazilati idza nazalat, atau ketika musibat datang, wal amrul azimil fadih, atau ketika ada satu urusan yang sangat dahsyat. Bacalah doa ini, kita akan dengan mudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim, wa bihaqqi Toha wal Qur'anil Azim, ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffis 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimash syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yang ujungnya itu pakai bahasa kita sendiri. Dalam bahasa Arabnya, waf'al bi, ya Allah lakukanlah kepadaku begini dan begini, kaza wa kaza. Kita ganti dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ulangi lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim, wa bihaqqi Toha wal Qur'anil Azim, ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffis 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimash syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dan kita sampaikan hajat kita. Doa ini sangat dahsyat. Pertama, seperti kita ketahui, itu tadi saya bacakan hadisnya, diberikan Imam Husain kepada putranya untuk disampaikan kepada para pecintanya sepanjang sejarah. Sejak itulah para pengikut Ahlul Bait kalau menghadapi satu persoalan yang sangat berat, menghadapi kekuatan yang tidak bisa ditolak secara fisik, mereka membacakan doa Imam Husain ini. Dan beliau mengajarkan doa itu pendek,
Artinya diasumsikan kita semua pasti menghafal doa ini dengan mudah. Dan Imam Husain menyampaikan doa ini, waddam waddima utakhla, dan darah menggelegak dari seluruh tubuhnya. Beliau istirahat sejenak dari padang Karbala itu, kembali ke kemahnya, melihat putranya yang berada dalam keadaan sakit parah. Sambil bersandar atau bertelekan pada Imam Ali Zainal Abidin, beliau sampaikan doa ini. Di doa yang disampaikan in a deadly manner, di dalam situasi maut yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang membenci Ahlul Bait, dia berkata, kita ini selalu tidur, padahal katanya orang Syiah tidak pernah tidur. Mereka terus-menerus bekerja untuk menyesatkan umat. Sebetulnya kitalah yang banyak tidur, dan mereka lah sebetulnya yang tidak pernah tidur, terus-menerus melakukan berbagai provokasi. Mereka tidak akan pernah berhenti. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk menghambat sampainya kebenaran kepada seluruh umat, satu ialah melaknat, mengutuk, atau memfitnah para pengikut Ahlul Bait. Sebagaimana selama 80 tahun lebih Muawiyah melaknat Imam Ali salamullahi alaihi di mimbar-mimbar. Maksudnya supaya umat tidak mendekati Imam Ali, supaya suara Imam Ali dan para pecintanya hilang dari sejarah kaum muslimin. Cara yang sama masih terus dilakukan sampai sekarang, bahwa para pengikut Ahlul Bait difitnah di mimbar-mimbar, dikecam habis-habisan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Kata Syekh Jawad Mughniya, salah seorang ulama Syiah dari Libanon, semua tuduhan harus ada bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Jadi untuk Syiah sih tidak perlu ada bukti, yang penting menuduh aja. Jadi Syiah sudah menjadi tertuduh dan terdakwa sepanjang sejarah. Dan karena itu kita memerlukan doa-doa seperti ini, biar Dia yang Maha Kuasa. Seperti Imam Ali difitnah, dikecam di mimbar-mimbar. Entoh, kata Imam Syafi'i, hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali terkumpul di dalam sebuah buku di antara 2 jilid, buku yang sangat tebal. Imam Ahmad pernah diriwayatkan berkata, tidak pernah ada hadis tentang keutamaan seorang sahabat sebanyak hadis tentang keutamaan Imam Ali. Dan saudara-saudara ketahui, itu semua terjadi setelah proses penistaan yang berlangsung bukan aja puluhan tahun, sampai sekarang, sampai zaman dinasti Abbasiyah sampai sekarang, Imam Ali tetap menjadi sumber fitnah. Kalau saudara baca tafsir Ibnu Katsir yang dianggap tafsir paling standar, pernah satu saat ada orang yang sangat sotoy. Jadi dia mau mengajukan masalah keluarganya dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Saya kira kita selesaikan ini dengan tafsir Ibnu Katsir, kan tafsir Ibnu Katsir ini lebih bisa dipercaya ketimbang Anda, kata dia. Ya sudah, saya bilang, gak usah datang sama saya aja, bawa lagi itu Ibnu Katsir ke tempat kamu itu. Tapi orang tuanya menuntut dan dia berhujah dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu rujukan saudara kita. Menurut orang-orang Wahabi, tidak ada tafsir yang paling bisa dipercaya kecuali tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk itu adalah Imam Ali. Jadi fitnah tentang Imam Ali masih tertulis di dalam kitab-kitab. Dalam Shahihul Bukhari, Imam Ali didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi
dan disuruh untuk melakukan salat. Kemudian Imam Ali mengelak dengan mengatakan, kalau saya tidak sholat ini kan sudah takdir Allah, kata dia. Sampai kemudian Nabi meninggalkan Imam Ali sambil menggerutu, sungguh sambil membaca ayat Al-Quran, sesungguhnya manusia itu selalu mendebat Tuhannya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, innal insana aktsara syai'in jadalah. Rasulullah sampai mengecam Imam Ali dengan membaca ayat Al-Quran, sungguh manusia itu sangat sering untuk mendebat. Dan itu masuk Sahihul Bukhari. Jadi fitnah itu berlangsung sampai sekarang. Ada dalam kitab-kitab tafsir, karena diwakil Sahih Bukhari, maka seluruh kitab tafsir memuatnya. Jadi Imam Ali itu ternyata mabuk ketika mau sholat. Imam Ali juga ternyata malas sholat dan mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Hadis itu berbunyi begitu, dan hadis itu sahih, diterima oleh seluruh umat. Seluruh sahabat mengetahui hadis itu. Sesungguhnya Fatimah belahan nyawaku. Inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Kemudian Bukhari datang mereframe, memberi kerangka baru tentang cerita itu, bahwa orang yang menyakiti Fatimah itu adalah Imam Ali. Sampai Rasulullah marah, berdiri di depan mimbar dan mengatakan, sesungguhnya Fatimah itu belahan nyawaku. Kenapa itu Imam Ali menyakiti Sayyidah Fatimah? Karena dia bermaksud untuk menikah lagi dengan anak Abu Jahal. Sekarang Imam Ali lah yang menyakiti Sayyidah Fatimah. Para ulama di Indonesia sebagaimana kebiasaannya menambah-nambah cerita itu supaya lebih ramai. Ceritakanlah bahwa Sayyidah Fatimah ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersandar ke pohon pisang, apakah kamu sakit hati? Enggak, tapi pohon pisang itu menjadi kering kerontang. Memang kalau bohong sekalian aja, karena toh semuanya bohong. Jadi walaupun segede apapun, bohong aja. Di psikologi, orang yang kerjanya berbohong, selalu bohong, itu pasti dia menderita gangguan kejiwaan. Dia psikopat. Kalau kita ingin tahu anak kita sudah jadi psikopat, cek berapa kali setiap hari dia berbohong. Kalau berbohong terus menerus, wah itu lantas diperiksa either kepada dokter jiwa atau kepada ahli neuroscience, ahli syaraf. Ada orang ateis yang berkata begini, kalau kebohongan itu dilakukan oleh satu orang, kita anggap itu psikopatologi, itu gangguan kejiwaan. Tapi kalau berbohong itu satu mazhab, saya tidak teruskan. Tidak ada mazhab yang ditegakkan di atas kebohongan. Kalau kata orang ateis, kalau seorang itu mengalami delusi atau halusinasi, kita sebut orang itu gila. Tapi kalau delusi itu dilakukan, dialami oleh jutaan orang, kita sebut itu agama, kata orang ateis. Jadi yang pertama itu memfitnah, menistakan, memaki-maki tanpa ada bukti apa-apa. Yang kedua ialah memotong-motong satu pendapat tapi diambil bagian tertentunya saja. Misalnya dia bisa memotong begini, menurut Al-Quran, itu orang-orang kafir, biasa orang-orang Nasrani yang anti-Islam, menurut Al-Quran itu kita disuruh membunuh orang-orang yang non-muslim itu berdasarkan ayat uqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Udah, emang kelihatannya benar itu, tapi dikutip sepotong-sepotong. Di Makassar, salah seorang yang sangat anti Ahlul Bait itu mengatakan bahwa yang dilarang di dalam deklarasi aman ialah mengkafirkan para pengikut tasawuf dan para pengikut Al-As'ari. Memang ada itu, tapi itu dipotong.
Yang dilarang mengkafirkan itu jangan mengkafirkan para pengikut tasawuf dan pengikut al-Asy'ari sebelumnya. Jadi kalau siapa boleh dikafirkan, padahal poin yang pertama itu deklarasi aman itu menyebutkan bahwa keempat mazhab dalam ahli sunnah dan 2 mazhab di dalam Syiah yaitu Imamiyah dan Zaidiyah tidak boleh dikafirkan. Itu dipotong, yang diambil ya ujungnya aja. Nanti saudara juga akan berhadapan dengan pemotongan seperti ini. Al-Kisah ini true story ya. Pernahlah datang seorang dari Saudi Arabia ke Pasuruan, Jawa Timur. Dilalah kersane Allah, dalam pembicaraannya itu dia selalu menyebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait. Padahal yang mengundangnya itu berharap dia akan mencaci maki para pengikut Ahlul Bait. Tahu-tahu dia datang membawa hadis-hadis Ahlul Bait. Oleh penerjemahnya dipotong-potong terjemahannya itu. Dan apa yang terjadi? Akhir hidupnya itu karena satu penyakit tubuhnya itu dipotong-potong. Dia meninggal di Singapura. Asalnya orangnya tinggi, besar, sekarang jadi pendek ketika jenazahnya dibawa ke Jawa Timur. Jadi saudara berhati-hati kalau ngutip pembicaraan saya dipotong-potong untuk maksud buruk. Percayalah satu saat saudara akan terpotong-potong. Jadi yang kedua itu memotong-motong. Itu juga yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain di dalam surat kabar Republika. Dia potong-potong. Kenapa harus pakai deklarasi aman? Katanya deklarasi aman itu tidak menyebutkan Syiah itu sesat. Sedangkan fatwa MUI Jawa Timur itu menyebutkan Syiah itu sesat, dan tidak satu penggal pun fatwa itu menganggap Syiah itu kafir. Deklarasi aman itu hanya melarang tidak boleh mengkafirkan, tapi menyebut sesat tidak ada kata gitu. Nah, padahal dalam deklarasi aman itu ada sebuah pasal yang bunyinya setelah tidak boleh mengkafirkan mazhab-mazhab dalam Syiah itu kemudian disebutkan darah, kehormatan dan harta mereka tidak boleh dihalalkan. Itu artinya tidak boleh mereka disebut sesat, disebut fasik, karena itu meruntuhkan kehormatan mereka. Tapi mungkin diperlukan sejemput kecerdasan tambahan untuk bisa memahami bahwa mengucapkan pandangan bahwa Syiah itu sesat termasuk bagian dari meruntuhkan kehormatan sesama muslim. Makanya kalau timbang kecapean begitu itu, kita baca doa ini aja. Kalau mau diskusi baca doa ini aja. Karena yang terakhir diskusi di IAIN Jawa Timur, di situ ada MH Ainun Najib ikut berbicara. Tiba-tiba datang seorang Habib dan mencaci maki MH semua yang hadir di situ itu. Tidak ada argumentasinya, caci maki aja. Sehingga akhirnya orang meninggalkan tempat itu. Dan kalau menghadapi yang begitu itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhirin doa. Nah, pembicaraan kita sekarang ini di kalangan ahlu sunnah itu, kalau saudara rajin ke YouTube, ada seorang tokoh ahli sunnah yang kerjanya itu menentang Syiah aja nih. Namanya Fadilatul Syekh Utsman Al-Khamis. Dia dianggap paling jago menghadapi orang-orang Syiah, sehingga di internet disebut The Lion of Sunnah. Jadi singanya Sunnah, karena orang-orang Syiah selalu menyebut Imam Ali sebagai The Lion kan, Asad Al-Ghalib, singa sang penakluk. Nah, kita akan mendengarkan ini ceramah dia. Arabnya sebetulnya sangat sederhana. Saudara mungkin akan banyak mengerti juga. Saya akan hentikan sekali-kali. قال ابن الأثير المولى يقع في لغة العرب على الرب والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد. Dia sebetulnya sedang membahas hadis Ghadir Khum. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Dia sepakat bahwa hadis itu sahih, tidak bisa dia tolak. Hadis itu sahih.
Tapi kata orang Syiah salah memahami kata maula. Menurut orang Syiah, maula itu artinya menunjuk Imam Ali sebagai khalifah. Itu keliru katanya. Dia di situ tidak ada khalifah sama sekali. Yang disebut itu maula. Dan kata maula dalam bahasa Arab artinya banyak. Ada 19 arti kata maula. Ada arti penolong, pembantu, nanti dia akan sebutkan nih. Al-Mu'tiq, Ibn al-Am, wal-Sihr. كل هؤلاء يقول عنهم العرب ايش؟ مولى. تقول فلان مولى فلان يعني سيده. وتقول فلان مولى فلان يعني عبده. وتقول فلان مولى فلان يعني حليفه. وتقول فلان مولى فلان ابن عمه. لما قال معاوية أنا مولى ولي الدم لما قال طيب ابن عمه. وتقول فلان مولى فلان أي صهره. فمولى تأتي ايش على أكثر من معنى في لغة العرب. فنقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القضية قضية خلافة لماذا يأتي النبي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني ولا يقول علي خليفة من بعدي. واضح ولا غير واضح؟ Jadi katanya Rasulullah itu kan terkenal fasih berbicara. Kenapa dia tidak terang-terangan aja menyebut Ali itu khalifah sesudahku gitu? Kenapa harus menggunakan kata maula yang artinya sekian banyak? Sekarang Rasulullah disalahin pula ya. Kenapa dia ngomong jelas? Itu berarti kata bahwa orang Syiah itu keliru mengartikan maula sebagai khalifah sesudahnya. Karena kalau bermaksud Rasulullah menuju khalifah sesudahnya, pasti dia tidak akan menggunakan kata yang abstrak seperti kata maula. Sebenarnya yang dia pilih maula itu artinya penolong. Nah, kenapa juga dia milih kata penolong? Kenapa Rasulullah tidak menggunakan kata nasir gitu ya? Nabi قد أوتي إيش؟ جامع الكلم فلا يأتي بكلمة تحتمل كم معنى الآن هنا ذكر ابن الأثير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هل الذي أوتي جامع الكلم يأتي بكلمة تحتمل 10 معاني ويترك كلمة واحدة يقول علي خليفة من بعدي وهي لا تحتمل إلا معنى واحدا لا يمكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك يقال الولاية المقصودة في الحديث هي الحب والنصرة والتأييد كما قلنا قبل قليل. لماذا؟ ما بعدها يفسرها بل وسبب الحديث يفسرها لأن كانوا قد غضبوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا ليس في الحديث ما يدل على الخلافة أصلا لا من قريب ولا من بعيد حتى يقال تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. Jadi tidak ada dalam kata-kata itu katanya yang menunjukkan jelas bahwa wali maula itu artinya khalifah sesudah Nabi. Tidak ada sama sekali. La min qarib, la min ba'id. Baik dari dekat maupun dari jauh. Saya juga senang ini. La min qarib, la min ba'id. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما أتى بكلمة تحمل كل هذه المعاني ولا أتى بكلمة صريحة علي خليفة من بعدي أو علي الإمام من بعدي. Atau Ali Imam min ba'di gitu kata mestinya Rasulullah itu. Okay. Nah, alasan dia mengapa dia menolak hadis maula, man kuntu maula fa aliun maula, itu bukan untuk menunjuk Imam Ali sebagai khalifah. Itu hanya karena waktu itu beberapa sahabat, Imam Ali itu baru pulang dari Yaman dan beberapa sahabat marah sama Imam Ali. Jadi Rasulullah menyuruh mereka mencintai Imam Ali gitu. Bukan maula di situ artinya yang dicintai, sama seperti kata wali. Malah kalau Ibnu Taimiyah mengatakan wali dalam arti pemimpin, dalam arti pemerintah, itu dalam bahasa Arabnya ditulisnya wawu alif lam iya, wali gitu. Jadi kata Al-Quran, kalau Al-Quran itu mau menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin, harusnya Al-Quran itu mengatakan innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu hatta Quran aja disalahkan. Tadi Rasulullah disalahkan kenapa dia menggunakan kata maula, kenapa tidak yang jelas saja. Kita akan sebutkan sebetulnya memang satu kata bisa berarti macam-macam. Tapi orang pintar pasti tahu cuma satu yang dimaksud. Walaupun dalam kamus artinya macam-macam, tapi konteksnya akan segera memberitahu kepada kita bahwa yang dimaksud itu adalah makna tertentu. Misalnya, setelah tabrakan, jari-jari sepeda itu hancur. Dalam kamus yang disebut jari itu macam-macam. Ada jari ini,
ada jari di dalam matematika itu apa? Yang menghubungkan pusat dengan lingkaran itu juga disebut jari-jari. Juga yang menghubungkan itu juga di roda, sebuah roda itu juga disebut jari-jari. Jangan sampai bingung. Kenapa dia mengatakan jari-jari sepeda? Pasti tahu bahwa jari-jari ini tidak boleh diartikan jari-jari ini. Janganlah dibantah berita itu. Tidak mungkin sepeda punya jari, tangan pun nggak punya. Bagaimana pun sepeda punya jari? Itu hanya dilakukan oleh, kalau saya sedang mempelajari neuroscience, orang yang mengalami kerusakan pada satu bagian otak. Sebelum frontal lobe itu ada namanya Broca area, daerah Broca. Daerah Broca itu ialah dapat kerusakan di situ. Dia mengetahui kata-kata itu, tapi dia tidak mengetahui artinya. Jadi mengalami kebingungan. Saya nggak tahu apakah saya harus menyerahkan beliau kepada seorang ahli neuroscience. Tapi kalau itu diserahkan, banyak sekali yang seperti beliau itu ya. Lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Kata-kata itu boleh banyak, tapi konteksnya akan menunjukkan apa artinya itu. Seperti dalam kata anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak bisa di situ disebutkan engkau adalah pemimpin sepeninggal kami. Bukan. Karena konteksnya di situ maula itu berarti pelindung. Karena salah satu arti maula pelindung. Engkaulah pelindung kami. Karena itu kalimat berikutnya fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Kata aziz dalam bahasa Arab artinya banyak. Ada yang berarti perkasa, maha perkasa. Ada juga aziz dalam arti yang paling lemah lembut, paling sayang. Orang Arab kalau berbicara para pendengar, kalau kita apa? Kalau para pendengar itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sotoy lagi belum tentu itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab biasa Al-Azza itu dari kata aziz, terus bentuk jamaknya A'izza, artinya yang tersayang, yang tercinta. Nah, kalau saudara dengar orang Arab bicara itu ayyuhal A'izza, wahai orang-orang yang tersayang, itu berasal dari kata aziz. Jadi aziz berarti tersayang. Misalnya ila zaujati al-azizah, buat istriku yang tersayang, itu pakai aziz ya. Jadi aziz bisa tersayang, bisa berarti maha perkasa, bisa berarti sangat sensitif karena rasa sayangnya, yang mempunyai rasa sayang yang luar biasa. Tapi dalam ayat misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, telah datang kepadamu seorang rasul. Kita tidak boleh menerjemahkannya yang sangat perkasa terhadap penderitaan kamu, itu tidak cocok. Tapi di situ tuh yang sangat berat hatinya, yang sangat sensitif, yang penuh empati merasakan derita kamu gitu. Jadi sebetulnya kalau Fadilatul Syekh itu tidak la ya'rif makna al-maula, fala budda lahu an yata'allam ad-dirasa al-arabiyyah walau bisyaklin yasirin. Tapi pasti kata dia, kamu bahasa Arab kamu itu tidak ada artinya dibandingkan bahasa Arab saya. Ya jelas dia orang Arab asli itu ya. Tapi kalau orang Arab yang bukan Arab bisa mengerti maula lebih baik ketimbang dia, itu keterlaluan. Karena dia orang Arab. Itu argumentasi dia. Tapi pertanyaan kita, apa konteksnya? Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Ghadir Khum itu panjang khutbahnya kan. Para ahli hadis menyebutkan, At-Tabari misalnya menyebutkan Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat panjang pada waktu itu. Tapi di kalangan ahli sunnah yang meriwayatkan sunnah Nabi itu tidak ada satupun yang meriwayatkan khutbah Nabi yang panjang itu. Paling panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, paling pendek itu yang paling populer. Nabi hanya berkata, man kuntu maula fahaza aliyun maula. Tapi itu juga alhamdulillah. Bukhari sama sekali tidak meriwayatkan peristiwa itu. Tapi Muslim ada panjang dikit. Dalam Muslim diterima dari Zaid bin Arqam, Rasulullah sampai di sebuah mata air yang namanya Khum.
Kemudian beliau berkata, sebentar lagi utusan Tuhan akan memanggil aku dan aku harus menjawab panggilannya. Aku titipkan bagimu 2 pusaka yang berat. Satunya ada di tangan Tuhan ujungnya, dan ujung lain ada di tangan kalian. Kemudian Nabi menggemarkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu beliau bersabda, Udzakirukumullaha ahla baiti, Udzakirukumullaha ahla baiti, Udzakirukumullaha ahla baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahlul baitku, aku peringatkan kalian tentang ahlul baitku. Atas nama Allah aku ingatkan kalian pada ahli baitku. Setelah itu berhentilah Muslim di sini. Jadi hadis man kuntu maula fahada aliyun maula tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi itu juga lumayan. Tapi lucu sekarang ini, menurut itu sama Fadilatus Syekh Utsman Al-Khamis, karena di dalam hadis itu sahih. Inni tarikun fikum tsaqalain, kitab Allah wa itu sahih, kata dia. Hadis Muslim itu sahih. Tapi hadis itu hanya menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Tidak ada berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Tidak ada dalam hadis itu kan? Tidak ada yang berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Karena dalam Sahih Muslim itu, aku titipkan kepadamu 2 hal yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat. Satu, Al-Quran yang ujungnya ini terus, dan Nabi menyuruh menggemarkan dalam Al-Quran. Lalu yang keduanya, aku peringatkan kalian tentang ahlul baitku. Tidak ada di situ karena aku suruh kalian berpegang teguh kepada ahlul baitku. Ajib saya ini. Sekiranya saya berhadapan dengan beliau, emang saya bingung sendiri tuh. Ulang itu kepala pening. Apa harus disebutkan? Kalau disebutkan sakolain, udah aku tinggalkan 2 pusaka yang kalau kamu pegang teguh, setelah itu tidak diulang lagi itu pegang teguhnya. Itu bukan berarti ini. Memang ada hadis lain yang dengan jelas juga, inni tarikun fikum as-saqalain ma in tamasaktum bihima falan tadillu abada. Tapi hadis itu kata mereka dhaif. Dan dhaifnya kenapa dhaif? Di antara riwayatnya ada orang Syiah. Jadi kalau hadis itu lewat orang Syiah, dhaif. Di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu kepada para hadirin sebelum menyampaikan ini. Dalam pertanyaan beliau itu berkata begini, kata Al-Quran, Rasulullah itu harus diistimewakan di atas diri mereka sendiri. Diistimewakan itu aula dalam bahasa Arabnya. Rasulullah itu harus didahulukan sebelum diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah berkata, apakah aku kalian dahulukan dari diri kalian? Betul, kata ini. Kemudian Rasulullah berkata, hal balang itu apa sudah menyampaikan? Betul. Lalu ketahuilah siapa yang mendahulukan aku di atas diri mereka sendiri, hendaknya mendahulukan Ali juga di atas diri mereka sendiri. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Jadi maula itu konteksnya bukan untuk dicintai tadi, bukan sebagai budak, karena ada maula juga yang artinya budak. Misalnya Salim maula Huzaifah, ya itu maula artinya budak. Tapi tidak boleh diartikan siapa yang menjadikan aku budaknya, hendaknya menjadikan Ali juga budaknya. Karena sebelumnya sudah ada konteksnya, yaitu aku harus didahulukan dari diri mereka sendiri. Begitu juga kita harus mendahulukan Imam Ali kemudian diri mereka sendiri. Itu satu bantahan kita terhadap dia, ya. Bantahan pertama, kita harus memahami kata-kata itu berdasarkan konteksnya. Memang setiap kata maknanya bisa banyak, dan itu tidak usah membingungkan kita. Ada yang pernah digontor di sini nih. Karena kalau digontor, orang menyuruh menghafalkan terjemahan kata-kata Arab itu dengan cara begini, katanya. Mata, ain. Mata-mata, jasus. Mata air, yanbu. Air mata, dumo. Gitu. Mata-mata itu artinya bisa macam-macam. Matahari, syams. Mata, misalnya, ain. Matahari, ainul yaum. Tidak boleh. Terus apa lagi? Air mata, ma'ul ain. Mata air, ainul ma'. Tidak bisa, tidak boleh. Karena kata-kata itu berbeda-beda artinya sesuai dengan konteksnya.
sekiranya kawan-kawan kita mau belajar bahasa sebentar aja, mungkin pertengkaran kita sudah lama berakhir dan tidak usah sampai ke pengadilan segala macam. Kalau kita ini sepakat dengan ilmu bahasa bahwa kata-kata itu berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Apalagi bahasa Inggris, kata go itu saya cek di dalam kamus bahasa Inggris. Kata go itu ada 70 artinya. Ada 70 kata go. Kita cuma kenal satu aja. Go itu artinya pergi. Go home, nah itu bisa berarti pulang. Rupiah doesn't go very far. Rupiah tidak terlalu banyak laku di berbagai tempat. Kalau kita pergi ke Singapura aja rupiah sudah susah dipakai. Tapi dollars go everywhere in the world. Nah itu kata go udah ganti lagi ya. I go bankrupt. Saya menjadi bangkrut. Go di situ berarti menjadi. Cek kalau seorang itu menguasai bahasa Inggris, sebutkan paling tidak 30 aja arti kata go. Itu insya Allah tidak seorang guru bahasa Inggris pun yang bisa menyebutkan. Harusnya guru bahasa Inggris tidak usah berkata, ini orang Amerika itu kalau ngomong kok nggak jelas. Padahal dia orang Amerika, kenapa pilih kata go yang artinya banyak sekali gitu. Kenapa tidak he becomes bankrupt atau he goes broke? Bilang aja he becomes broke. Kata grow artinya kan banyak ya. Ada berarti tumbuh, ada berarti menjadi. Grow up bukan, jangan diartikan tumbuh makin tinggi, tapi artinya sudah dewasa. If I grow up, I would like to be a pilot. Misalnya. Jangan diartikan kalau saya tumbuh tinggi. Ya. Tapi argumentasi kita berikutnya. Apakah pernah Rasulullah menyebutkan kata khalifati min ba'di? Engkau menjadi khalifah sesudahku. Dan inilah yang ada pada saudara-saudara. Kita ambil dari tafsir Al-Baghawi juz ke-6 halaman 131. Al-Baghawi adalah tafsir Ahlus Sunnah, untuk saudara ketahui. Saya ingin memberi untuk perpustakaan kita. Nah, dalam Al-Baghawi itu juz yang ke-6 halaman 131. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat, berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Abdul Ghaffar bin Al-Qasim, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Abdullah bin Al-Haris bin Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, dari Abdullah bin Abbas, an Ali bin Abi Talib. Jadi ini asbabun nuzul dari ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang dekat. Ketika turun ayat ini, nanti kenapa disebutkan ini sanadnya? Karena nanti ada orang yang mendhaifkan hadis ini dengan mengkritik salah satu di antara pembawa riwayat hadis ini. Jadi nih saya terjemahkan langsung dari sini. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan pada keluargamu yang dekat. Rasulullah memanggilku. Hadis ini dari Imam Ali itu, an Ali bin Abi Talib. Rasulullah memanggilku dan berkata, ya Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar engkau berikan peringatan kepada keluargaku yang dekat. Maka faduqtu bidzalika dzar'an, lalu ini menjadi sempit bagiku, rada berat ini. Wa araftu anni mata ubadihim bihadzal amr arra minhum ma akrah. Wa inni mata ubadihim bihadzal amr arra minhum ma akrah. Karena kalau aku beritahukan kepada mereka urusan ini, pasti aku melihat apa yang tidak mereka sukai. Fasomattu, jadi aku diam aja, katanya. Fasomattu, maka aku diam saja alaiha, atas perintah itu, sampai ja'ani Jibril, sampai datang Jibril. Faqala li ya Muhammad illa taf'al ma tu'mar yu'adzibka rabbuk. Kalau engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan, Tuhanmu akan mengazab kamu.
Fasna' lana, hei Ali, siapkan bagi kita so'an min to'am, satu sok makanan saja. Satu sok itu makanan sedikit, satu sok. Biasanya ukuran untuk zakat fitrah itu satu sok. Jadi kita sekarang 3 liter beras. Min to'am waj'al alaihi rijlas syat, kemudian campurkan itu dengan 1 kaki kambing. Wamla' lana ussan min laban, kemudian penuhilah 1 wadah dari susu. Summa jema'li Bani Abdul Muthalib, kemudian kumpulkan untukku Bani Abdul Muthalib, hatta uballighahum ma umirtu bihi, sampai aku sampaikan kepada mereka apa yang aku diperintahkan pada. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, fa fa'altu ma amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Summa da'autuhum lahu, kemudian aku memanggil mereka untuk menghadiri hidangan ini. Wa hum yauma idzin 40 rajulan. Waktu itu mereka berjumlah 40 orang. Yaziduna rajulan aw yanqusuna, lebih dari 1 orang atau kurang dari, pokoknya sekitar 40 orang. Fihim a'mamu, diantaranya adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib wa Hamzah wal Abbas wa Abu Lahab. Ketika mereka sudah berkumpul, ia memanggil aku untuk membawa makanan yang sudah aku sediakan, maka aku datangkan makanan itu. Ketika aku hidangkan, Rasulullah hanya mengambil 1 zadbah, 1 cuil aja dari daging itu. Kemudian beliau gigit-gigit dengan geliginya, kemudian disimpan di tengah-tengah makanan itu. Ambillah ya Ali. Jadi sebelum dihidangkan, diberkati Nabi itu, beliau ambil sebagian kecil, beliau kunyah dan kemudian simpan di tengah-tengah hidangan itu. Ambillah, bismillah. Lalu makanlah kaum itu sampai mereka semuanya kenyang. Wa imallah in kana ar-rajulul wahid minhum la ya'kul mithla ma qaddamtu li jami'ihim. Sehingga makanan itu tidak habis-habisnya, setiap orang makannya sebanyak apa yang dimakan oleh yang lain. Tsumma qala, karena itu Al-Baihaqi dalam kumpulan hadisnya menyebutkan hadis ini dalam bukunya Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian, karena ini mukjizat Nabi yang pertama. Karena makanan itu kemudian menjadi berlimpah. Kemudian mereka dikasih minum, kemudian minum sekenyang-kenyangnya. Ketika Rasulullah bermaksud untuk mulai berbicara setelah diberi makan, ayyukallimahum badarahu Abu Lahab. Sebelum Rasulullah bicara, tiba-tiba Abu Lahab berkata, saharkum sahibukum, ini sahabat kalian itu sudah mensihir kalian, karena makanan yang sedikit ternyata bisa dimakan oleh 40 orang. Karena provokasi Abu Lahab, fatafarraqal qaum wa lam yukallimhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bubarlah kaum itu dan Rasulullah tidak sempat berbicara. Faqala al-ghad, keesokan harinya Rasulullah memanggil lagi Imam Ali. Ya Ali, inna hadzal rajula qad sabaqani ila ma sami'ta min al-qaum fatafarraqal qaum qabla an nukallimahum fa'udda lana min at-ta'am mithla ma sana'ta thumma jma'hum. Hai Ali, karena orang itu, maksudnya Abu Lahab, kemarin sudah mendahului kita seperti yang kau dengar, sehingga orang-orang bubar dan aku tidak sempat berbicara kepada mereka. Sekarang siapkan lagi makanan yang sama, mithla ma sana'ta, seperti seumpama yang sudah kau persiapkan. Summa jma'hum, kumpulkan lagi. Aku pun kumpulkan lagi, kubawakan makanan lagi seperti sebelumnya. Fa'akalu wa syaribu, mereka makan, minum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Abdul Muthalib, inni qad ji'tukum bi khairi dunya wal akhirah wa qad amarani Allah ta'ala an ad'uakum ilaihi fa ayyukum yu'aziruni ala amri hada. Hei Bani Abdul Muthalib, aku sudah datang dengan membawa 2 kebaikan di dunia dan di akhirat, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk memanggil kalian kepada kebaikan ini. Maka siapakah di antara kalian yang akan membantu aku dalam urusan ini?
wa yakunu akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum, dan dia akan menjadi saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku pada kalian. Fahjamal qauman hajamian, lalu kaum itu menolak itu semua. Dalam syarah disebutkan fahjama, mereka diam semua. Fakultu, lalu aku berkata, wa ana ahdatsukum sinna, akulah yang paling muda waktu itu yang hadir. Ana ya Nabi Allah, akunu waziraka alai. Ya Nabi Allah, biarlah aku yang menjadi wazirmu untuknya. Fa akhadha bi raqabati, lalu Rasulullah memegang sikutku. Tsumma qala, kemudian berkata, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa athi'u. Inilah saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku di tengah-tengah kamu, maka dengarkanlah dia dan taatilah dia. Faqamal qaumu yadhakun, lalu orang-orang berdiri sambil tertawa. Wa yaquluna li Abi Thalib, dan berkata kepada Abi Thalib, qad amaraka an tasma'a li Aliyin wa tuti', engkau diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Hei Abu Thalib, kalau Abu Thalib ayahnya, kamu sudah diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Hadis ini satu merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Baihaqi, kalau anda siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ingat aja Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Kitab-kitab tafsir meriwayatkan hadis. Tapi yang saya kutip di sini hampir sama. Sumber pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah Tarikh Tabari, juz kedua halaman 319. Wudu bismillah. Dan ini hadisnya. Pada saat yang pertama mereka bubar, kan sebelum Rasulullah sempat berbicara. Kemudian ini yang saya beri tanda ini, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa athi'u. Ini dalam Tarikh Tabari. Dan Tabari adalah salah seorang ulama ahli sunnah. Hidayat Nur Wahid memberikan kata pengantar kepada sebuah disertasi yang mengkritik Tabari. Disertasi itu mengatakan dalam Tarikh Tabari itu ada sahihnya dan ada yang dhaifnya. Dan lucunya yang dhaif itu semua yang berkaitan dengan Imam Ali itu dianggap dhaif. Atau semua yang menceritakan sahabat Nabi dia anggap hapus. Sehingga kalau itu dibersihkan, Tabari yang 8 jilid, mungkin setengah jilid aja selesai itu. Kalau itu sudah disingkirkan apa yang mereka pandang dhaif. Jadi dalam Tarikh Tabari hadis ini berbunyi inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum. Tapi di dalam tafsir At-Tabari, jadi At-Tabari itu bikin kitab tarikh itu ada 6 jilid ya. Dia bikin juga kitab tafsir At-Tabari pada ayat tadi surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita lihat nih gimana dalam tafsir At-Tabari. Kita harus ke tafsir At-Tabari 663. Nah, kita lihat nih. Ana ya Nabi Allah, akunu wazirak. Ya Rasulullah, biar saya menjadi wazirmu. Fa akhadha bi raqabati, Rasulullah menarik sikutku. Summa qala, dia berkata, inna hadza akhi wa kadza wa kadza. Inilah saudaraku wa kadza wa kadza. Ada yang dibuang ini. Ini saudaraku dan begini. Apa yang begini itu? Yaitu yang dihilangkan kata dialah penerima wasiatku dan khalifah sesudahku. Itu dibuang. Ada yang menduga sebenarnya yang membuang bukan Tabari, tapi kayaknya yang mencetak itu Tabari itu. Tapi ini Bukhari itu nanti diikuti Ibnu Katsir ya. Nanti kita lihat juga nih dalam Ibnu Katsir ya, Abu Thalibnya tidak dibuang. Saudara perhatikan, walaupun dibuang kan orang bisa menduga-duga karena sesudahnya dengarkan dan taati dia. Sesungguhnya dialah saudaraku
dan titik. Dengarkan dia dan ikuti dia. Hei Abu Thalib, kamu disuruh mengikuti. Apa coba kalau kita disuruh mengikuti? Tentu keadaan-keadaannya itu pemimpin, karena tidak mungkin dia adalah saudaraku dan bakal menantuku, ikuti dia. Gak cocok itu. Atau dia adalah budakku, ikuti dia. Enggak, budak yang harus mengikuti ini ya. Dan ini tradisi dia ini dilanjutkan oleh hampir semua penafsir ahli sunnah ya. Jadi termasuk ini Ibnu Katsir, tolong diingat itu halaman 170. Nah ini juga Ibnu Katsir, terus saya pakai tanda ini biraqabati summa qol inna hadza akhi wa kadza ya. Dan ini saudaraku dan gini dan gitu. Saya diundang ke Medan ya, dan yang mengundang itu saudara kita di Medan namanya Candiki. Jadi saya sering mengatakan sama istri saya mungkin akan pergi ke Medan, kita akan menemui Candiki itu Candiki ya. Jadi itu wakada Candiki itu Candiki ya. Fasma'u lahu, dengarkan dia katanya. Faqamal qaum yadhakun, lalu mereka semua pada tertawa. Wa yaquluna li Abi Thalib, dan berkata pada Abu Thalib, qad amaraka an tasma'a li ibnika wa tuti'a, kau diperintahkan untuk mendengarkan anakmu dan mentaati anak. Ini yang begini ini mengubah-ubah hadis itu disebut tahrif. Dan nanti kita akan belajar bagaimana saudara-saudara kita bersusah payah untuk menghilangkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait. Kan tadi, kenapa Rasul tidak menggunakan kata yang jelas saja, khalifah sesudahku? Kenapa dia hanya mengatakan maula? Habis yang jelas juga itu dihilangkan. Jadi yang khalifati fikum jadi kada wa kada, wasiyyi wa khalifati fikum jadi kada wa kada ya. Wah, ini kita semua ini peserta pengajian ini jadi researcher semua ya. Dan ini pembahasan Ibnu Taimiyah ya tentang hadis ini, halaman 302 ya. Ibnu Taimiyah itu kerjaan dia menulis buku namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Tapi yang dia ceritakan, ada yang membantahnya dengan menulis Minhajul Bid'ah As-Sahabiyah. Tokoh Syiah juga. Ibnu Taimiyah berusaha menolak seluruh hadis ini. At-Thalits, yang ketiga, ada berapa argumen dia? Argumen pertama, ceritanya pinter dia, kritik matan. Kritik matannya mengatakan, di situ disebutkan bahwa terkumpullah 40 orang Bani Abdul Muthalib, kan itu. Kata dia, nggak ada, belum nyampe 40 katanya waktu itu Bani Abdul Muthalib. Jadi ini pasti bohong. Kalau waktu itu Bani Abdul Muthalib 40, udah diberitahu yang terkumpul 40 orang. Kata dia, belum terkumpul, mana datanya dia menyebutkan? Enggak, kata belum ada sampai 40 orang gitu. Pasti tidak menyebutkan data. Pokoknya menidakkan aja. Belum ada daftar hadir. Dan di situ disebutkan oleh Imam Malik, kalau saya harus memilih mana yang lebih dipercayai, Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Dan Ibnu Taimiyah tidak sezaman dengan itu. Dia hidup kira-kira 500 tahun sesudah itu. Dan dia menduga Banu Abdul Muthalib belum mencapai sejumlah itu. Mungkin dia salah kira dia Banu Taimiyah mungkin ya. Mungkin belum mencapai seperti itu. Tetapi sebetulnya para sahabat, apalagi Imam Ali, mengatakan bahwa Bani Abdul Muthalib sudah mencapai lebih dari itu. Tidak dihitung istrinya, kan anak-anaknya, keluarganya. Dan dalam riwayat yang lain bukan hanya Bani Abdul Muthalib, tapi juga Bani Hashim yang diundang, dan itu lebih banyak lagi. Jadi dia sangat kritis, tapi menurut saya sotoy. Dari mana dia tahu itu jumlah tidak? Nah, kata dia nih kesimpulannya, anna hadzal hadits kadzbun inda ahli al-ma'rifati bil hadits. Hadis ini jelas bohong menurut orang yang mengerti hadis. Fama min alimin ya'riful haditha illa wa huwa ya'lamu annahu kadzbun mawdu'un.
Orang yang belajar ilmu hadis pasti tahu bahwa ini bohong semata-mata. Apa dalilnya bahwa hadis ini bohong? Karena ahli hadis akan mengatakan bahwa hadis ini bohong. Pada Baihaqi itu ahli hadis, At-Tabari itu ahli hadis, Al-Muttaqi Al-Hindi ahli hadis yang menuliskan riwayat ini dalam Kanzul Ummal. Dia anggap ini At-Tabari juga bukan ahli hadis, Baihaqi bukan ahli hadis. Walihada lam yarwihi ahadun minhum minal kutub alladhi yurja'u ilaiha fil manqulat li'anna adna man lahu ma'rifatun bil hadithi ya'lamu anna haza kirzbun. Karena itu kata hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dalam kitab-kitab yang dinukilkan kepada kita. Padahal tadi saya sebutkan beberapa kitab yang memuat hadis itu, baik yang lengkap maupun yang dipotong. Tapi hadis ini ada, tapi kata dia nggak ada itu. Li'anna adna malandahu ma'rifah bil hadis ya'lam annahu hadis. Orang yang paling sedikit saja mengetahui hadis, tahu hadis ini bohong. Jadi kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah sangat sedikit sekali mengetahui hadis, karena dia mengatakan li'anna adna man lahu ma'rifatun bil hadis, karena yang paling rendah pun pengetahuan hadisnya tahu ini hadis ini bohong. Itu aja kalau ada tinggi sedikit, orang itu tahu hadis itu benar. Tapi dia sebutkan juga, tadi dia sebutkan tidak ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan itu, tidak ada hadis itu. Tapi di bawah dia sebutkan wa qad rawahu Ibnu Jarir. Tapi Ibnu Jarir sudah meriwayatkannya, atau Bari maksudnya, wal Baghawi bi isnadin fihi Abdul Ghaffar Ibnul Qasim bin Fahd Abu Maryam Al-Kufi. Tapi dalam sanadnya ada orang namanya Abdul Ghaffar bin Al-Qasim bin Fahad Abu Maryam Al-Kufi. Wa huwa mujma'un ala tarkihi, dan itu semua orang sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Itu teknik yang kedua. Kalau argumen kita terlalu kuat hadisnya, mereka mendoifkan hadis itu. Percaya dengan ilmu hadis, semua hadis bisa didoifkan. Karena orang itu tidak sepakat. Misalnya tentang Abdul Ghaffar itu, siapa Abdul Ghaffar? Dan nanti saya akan sebutkan dalam Mizanul I'tidal siapa Abdul Ghaffar itu. Dalam Mizanul I'tidal ada pembahasan yang rada lengkap tentang Abdul Ghaffar. Jadi kita ini lagi studi hadis. Nah ini yang saya beri tanda nomor sekian 5152. Abdul Ghaffar bin Al-Qasim Abu Maryam Al-Ansori Rafidhi katanya. Itu artinya Syiah, laitsa bithiqat, tidak bisa dipercaya. Kalau dia Syiah nggak bisa dipercaya. Qala Ali bin al-Madini kana yadul hadis. Dia tukang bikin hadis. Wa yuqalu kana min ru'usi Syiah. Dia termasuk tokoh-tokoh Syiah. Wa rawa Abbas Yahya laisa bisyai, tidak bisa dihitung. Qala al-Bukhari, kata Bukhari, Abdul Ghaffar bin Al-Qasim bin Qais bin Fahad laisa bil qawi indahum, katanya. Ini Abdul Ghaffar bin Qasim bin Qais bin Fahad itu bukan kuat menurut mereka, menurut para ahli hadis. Dan Bukhari tidak menyebutkan indi menurutku, tapi indahum menurut mereka. Haddatsana Al-Ghaffar bin Al-Qasim haddatsani Ali bin Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala Ibnu Buraida qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dia diriwayatkanlah hadis yang lain yang diriwayatkan dari dia ini. Biasanya misalnya tidak menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan orang dia. Dan kesalahan dia itu karena dia meriwayatkan hadis Aliyun maula man kuntu maula. Karena itu dia disebut Rafidhi, kata gitu. Kata Abu Dawud, sami'tu Syu'bah, sami'tu Sammakan al-Hanafi yaqulu li Abi Maryam fi Sa'dakaru, kadzabta wallah, kamu bohong demi Allah. Ini hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ini dari Abu Dawud. Abu Dawud yang meriwayatkan hadis juga kan, ada Sunan Nabi Dawud. Wa ana ashhadu, aku bersaksi, anna Aba Maryam kadzdzab, bahwa Abu Maryam itu pembohong. Li'anni qad laqituhu wa sami'tu minhu, karena aku pernah berjumpa dengan dia, aku pernah mendengarkan dia. Kenapa kamu menyebutkan dia pembohong? Karena aku pernah berjumpa dan mendengarkan dia. Udah, itu alasannya.
Ismuhu, nama sebenarnya Abdul Ghafir bin Al-Qasim. Qala Ahmad bin Hanbal, kana Abu Ubaidah idza hadatsana an Abi Maryam yadijjun nas yaqulun la nurid. Kata Ahmad ini menjelaskan mengapa dia didoifkan ini oleh ahli hadis. Karena Abu Ubaidah apabila meriwayatkan hadis dari Abu Maryam, dari orang tadi itu, yadijjun nas, manusia gempar. Yaqulun, mereka semua ngomong, la nuridu, kami enggak mau hadis dia. Kalau ada orang meriwayatkan hadis dari Abu Maryam, semua orang menolak, enggak mau, kata gitu. Qala Ahmad, kanu Abu Maryam, dan apa salah dia, kata Ahmad, kana Abu Maryam yuhadditsu bibalaya fi Utsman. Dia itu memang sering menceritakan riwayat bencana fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Itu kan melibatkan banyak sahabat. Dan waktu itu siapa yang mengkritik Utsman itu dianggap Rafidhi, malah dihalalkan darahnya. Termasuk banyak para ahli hadis yang dihalalkan darahnya hanya karena, atau dianggap berdusta hanya karena dia menceritakan Utsman. Utsman itu harus diceritakannya baik aja semua. Nah tapi kata ini salah seorang murid dia, ini nih yang saya tunjuk sini, yang guru dia itu namanya Syu'bah. Dan siapakah Syu'bah? Menurut para ahli hadis, Syu'bah itu Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Nanti kita baca komentar para ulama tentang Syu'bah. Dan Syu'bah itu muridnya Abu Maryam. Abu Maryam itu punya murid namanya Syu'bah. Dan siapakah Syu'bah itu menurut para ahli hadis? Di dalam kitab Tarikhul Asma halaman 9. Tapi secara singkat, Syu'bah itu dia adalah ahli hadis. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang terpercaya, yang disepakati kepercayaannya. Semua para ahli hadis hormat pada Syu'bah. Dan Syu'bah itu ternyata muridnya orang yang dianggap pembohong. Ada riwayat hadis lain yang mengatakan, sekiranya kita tolak hadis karena periwayat hadisnya itu Syiah, kita akan kehilangan sejumlah besar hadis. Karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ahli hadis juga mengatakan kesyiahan seseorang tidak menyebabkan hadis itu tidak diterima. Tergantung syiahnya syiah apa, kata dia. Tuh kesimpulan kita. Mengakhiri ini saya lanjutkan kisah Imam Ali Zainal Abidin setelah menerima doa itu. Dan ini cerita di Karbala setelah memberikan doa kepada Imam Ali Zainal Abidin salamullahi alaihi ma. Tsumma latafatal Husain alaihissalam an yamini. Kemudian Imam Husain alaihissalam melihat ke sebelah kanannya. Falam yaro ahadan minar rijal. Dia tidak melihat seorang lelaki pun. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat seorang pun. Maka keluarlah Ali bin Husain Zainal Abidin. Wa kana maridon, beliau dalam keadaan sakit dan hampir-hampir tidak bisa mengeluarkan pedangnya. Kemudian dia keluar juga. Wa Ummu Kulsum tunadi khalfah, dan Ummu Kulsum memanggil di belakangnya. Ya bunayya irji, duhai anakku kembalilah. Faqala ya ammata, duhai bibiku, aku ingin zarini uqatil baina yaday ibni Rasulillah, biarkan aku berperang di hadapan putra Rasulullah. Kata Imam Husain salamullahi alaihi, ya Ummu Kulsum khudhi, hei Ummu Kulsum, ambil dia supaya di bumi ini tidak kosong dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu ucapan Imam Husain setelah tadi mengajarkan doa yang kita antarkan peristiwa Muharram dengan menghafalkan doa ini. Sekali lagi di ujungnya waf'al bi kada wa kada diganti dengan doa kita masing-masing. Jadi kita akan baca lagi ini dan bacanya serius, benar-benar kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma
salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Toha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffisa 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimash syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Marilah kita berdoa masing-masing, mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita semua, mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari segala kesusahan, penderitaan, kecemasan. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim, bihaqqi Toha wal Qur'anil Azim. Jadi masing-masing kita bacakan doa. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam waknufna biruknika alladhi la yura warhamna biqudratika alaina wa la tuhlikna wa anta rajauna. Allahumma amdud lana fi a'malina wa wasi' alaina fi arjaqina wansur alaina rahmatak. In kunna 'indaka fi yawmil kitabi asqiya فجعلنا صعدا وإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.